Yesus, pada pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih banyak atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita sepanjang malam hari yang Tuhan sudah berikan. Dan pada pagi hari ini kita dapat bangun dengan napas kehidupan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami menaikkan setiap penyembahan kami Bapa, menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan. Hadir di tempat ini Bapa,
kami Bapa, mengubah setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datanglah Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah Satu yang kami rindu Bapa, hanya bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan hanya lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kami mau lebih dekat lagi kepada Engkau Bapa. Jadikanlah kami anak yang selalu mau dekat kepada Engkau Yesus. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang kami rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah
semakin berkurang dan Engkau yang semakin bertambah dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami merasa kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus kami dapat mampu untuk melalui semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan kami Bapa. Pulihkan hati kami yang hancur Tuhan. Layakkan kami untuk datang di hadapan-Mu Bapa. Layakkan kami untuk selalu sujud menyembah Engkau Tuhan. Layakkan kami Bapa, pakai kami menjadi pelayan Engkau yang setia Tuhan. Jadikan kami jemaat-jemaat-Mu yang setia di hadapan-Mu Bapa. Engkau berkati Bapa. Kami tahu Bapa kami sering lari dari hadapan-Mu Tuhan. Tapi Engkau tetap terus menarik kami untuk terus dalam hadirat Engkau Bapa. Terima kasih Yesus.
hormat kemuliaan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk pemerintah yang ada di Indonesia, Engkau yang memberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan yang memberkati. Presiden yang sedang dilantik Tuhan yang memberkati Tuhan. Engkau campur tangan, biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan mengikuti apapun yang kami percayakan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan terus maju Tuhan, terus berkembang Tuhan. Biarkanlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa Indonesia dari manapun Tuhan penjuru Tuhan, Engkau yang sertai dan Engkau yang memimpin Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara yang ada di pemilu Tuhan, yang sertai berikan keamanan Tuhan. Engkau yang memberkati apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus yang sertai. Kami serahkan Tuhan untuk generasi muda yang ada di tempat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu campur tangan-Mu Tuhan. Biarkanlah generasi muda ini Tuhan menjadi berkat. Biarkanlah semakin berkembang Tuhan. Biarkanlah anak muda-Mu ini semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Imannya semakin diurapi dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Roh Kudus-Mu. Kami percayakan Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini semakin bersinar Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk Star Generation, untuk generasi-generasi muda Tuhan yang ada di tempat ini. Biarkanlah semakin Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan untuk gereja kami Efrata Tuhan, semakin hari semakin bersinar, semakin dilingkupi Tuhan. Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau yang memberkati pembina-pembina generasi muda di tempat ini. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan apapun yang dilakukan Tuhan itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu Tuhan tumbuh dalam hati kami. Biarkanlah firman ini Tuhan terus tertanam dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan firman yang kami dengar itu tidak lalu dalam hidup kami, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan, hati kami itu menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percayakan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita di pagi hari ini ada di hadirat Tuhan. Sebelum kita melangkah menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, pentingnya kita ada penyertaan Tuhan yang kita dapatkan melalui saat teduh pemberitaan setiap pagi bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan melawat hidup kita. Tuhan pasti akan mencurahkan kebaikan dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita ini. Satu hal yang harus kita ketahui, harus kita sadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita butuh pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk kita melangkah menjalani hidup ini. Pagi hari ini sharing kita adalah ayo puasa. Bapak Gembala di tahun ini kembali mengajak jemaat Efrata untuk ayo bersama-sama kita merendahkan diri dengan tidak makan atau tidak minum, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mencari Tuhan lebih sungguh lagi, lebih konsen lagi untuk membawa hati, membawa hidup, menikmati hadirat Tuhan, memberi yang terbaik, memfokuskan seluruh hidup ini untuk hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini ayo bersama-sama kita sepakat untuk mendukung, untuk bersama-sama juga kita akan bergandengan tangan untuk kita berpuasa bersama-sama supaya setiap kita pun mengalami lawatan Tuhan. Gereja kita yang kita cinta ini pun mengalami lawatan Tuhan, mujizat-mujizat terjadi di gereja kita karena
puasa yang dilakukan adalah puasa yang di dalamnya ada kesatuan, dan ada satu kerinduan yang dalam bersama-sama. Ayo puasa. Saudara, Yesaya 58 ayat 9 dan 11. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, kalau kita baca Yesaya 58 mulai dari ayat 1, kita akan tahu bahwa di situ Tuhan sedang mengingatkan, menegur dan juga menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa sebagai umat Tuhan tidak boleh melakukan kegiatan rohani, bahkan ketika berpuasa itu hanya karena sebuah kegiatan ritual gereja aja. Ya, makanya Tuhan menegur, memberitahu, menjelaskan bagaimana puasa itu yang bisa menggoncang hati Tuhan, yang akhirnya mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Bagaimana puasa yang berkenan di hadapan Tuhan itu akhirnya melepaskan anugerah Tuhan kepada kita. Saudaraku, oleh karena itu pagi hari ini, nanti tanggal 28, ya, kita akan bersama-sama untuk mulai puasa 40 hari dan nanti akan selesai di tanggal 7 bulan April. Oleh karena itu saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum nanti 2 hari kita akan memulai puasa kita. Saudara, ada berkat melalui puasa. Ada sesuatu yang terjadi melalui puasa. Bahkan puasa itu juga bisa mengubah sesuatu di dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya? Saudara, kita harus tahu, kadangkala di dalam hidup kita ini kita merasa bahwa doa-doa kita itu sepertinya tumpul. Ya, loh, saya sudah berdoa, ya, saya sudah rajin ke gereja, tapi kenapa kok doa-doaku rasanya tidak berkuasa, rasanya tumpul? Saudara, kenapa? Doa itu baik, harus ada di dalam hidup kita. Ya, doa, merenungkan firman Tuhan, lalu juga ibadah itu harus ada. Tapi ada booster yang harus kita berikan, yaitu apa? Puasa. Ya. Jadi harus ada pemacu lagi. Ya, untuk supaya kita ini bisa mengalami kuasa Tuhan. Diperlukan sebuah dorongan yang lebih lagi, saudaraku, yaitu melalui apa? Puasa. Doa sudah cukup. Doa baik harus, tapi juga harus disertai dengan puasa. Mungkin hari-hari ini kita merasa doa kita seolah-olah kok ya tidak ada dampaknya. Doa-doa kita merasa Tuhan itu tidak mendengar.
Kalau kita alami kondisi seperti ini, saudaraku, ya, doa terasanya kok berat sekali, doa kok tidak pernah mengubah sesuatu. Ini waktunya untuk kita berpuasa. Ya. Jadi doa itu seperti penambah, pendorong, ya, seperti booster di dalam kehidupan kita. Ya, untuk ibu yang menyusui, memberikan ASI, memang disarankan untuk banyak makan sayur. Tapi ternyata mengkonsumsi sayur aja, ini khusus buat istri saya, ternyata tidak cukup. Ya, diperlukan booster. Ya, booster ASI. Itu harus dikonsumsi supaya apa? Supaya bisa mencukupi, saudaraku. Karena kalau tidak, ya, yang didapat tidak sesuai yang diharapkan, makanya diperlukan booster. Nah, demikian juga dengan kita. Ada kalanya kuasa doa kita itu, ya, seringkali kita tidak merasakannya. Doa kita serasanya seperti hanya sampai di atap plafon kita. Doa itu sepertinya, aduh, ya, tidak pernah terjadi sesuatu yang kita serukan kepada Tuhan, saudara. Ini waktunya untuk kita berpuasa, supaya doa kita adalah doa yang berkuasa, doa yang menarik kuasa Tuhan, menarik hadirat Tuhan, mengubah kehidupan kita. Saudara, pernah suatu kali ada seorang anak Tuhan datang ke saya. Ya, datang cerita sharing dengan saya. Kok hidupku kok seperti gini terus ya? Ya, ini anak Tuhan yang rajin, saudara. Rajin ke gereja, ini anak Tuhan yang baik. Ya. Lalu dia cerita begini, aku kok merasa kerohanianku kok gini-gini aja ya. Padahal aku ya sudah ke gereja, sudah begini, ini itu. Tapi kok rasanya aku kok enggak bertumbuh. Ya. Aku kok enggak ada satu gairah gitu ya di dalam hidupku kok. Ya. Lalu dia memberikan sebuah ucapan kepada saya yang menurut saya itu sangat mengagetkan. Dia berkata demikian, saudara. Apa aku harus nakal dulu ya kok, supaya aku nih bisa terus bergelora lagi, bisa semangat sama Tuhan, supaya aku bisa bertumbuh, saudaraku. Nah, ini anak Tuhan ini cewek, saudara. Ya, lalu saya jawab, ya jangan gitu. Ya, jangan gitu, ndak boleh, karena kalau berpikiran harus jatuh dulu, harus nakal dulu baru bisa semangat, on fire, bisa bertumbuh. Ya, nah, puji Tuhan kalau di saat jatuh bisa bangkit lagi, bisa bertobat. Tapi kalau sampai kebablasan, ya, tidak bisa kembali seperti dulu, kan ini bahaya. Nah, tapi menurut saya, ada kalanya kerohanian kita itu terasa kering. 5 tahun, 10 tahun mungkin kita melayani Tuhan. Ya, bahkan kita sudah menjadi anak Tuhan puluhan tahun. Tapi terasa kok hatiku kering, hidupku kok seperti ini aja, saudaraku. Ya. Nah, makanya mungkin kita tidak pernah menyembah kepada Tuhan dengan penyembahan yang dalam. Cinta kita tidak pernah bergelora, bahkan tidak sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena hati kita kering, hidup kita kering, kerohanian kita monoton, mengalami stagnan, tidak ada perubahan, saudara. Oleh karena itu, kalau kita alami kehidupan yang seperti ini waktunya untuk kita berpuasa, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan. Supaya apa?
supaya hadirat Tuhan itu menjamah, menyegarkan kita kembali, ya, memberikan semangat yang baru untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih, akan Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Jadi ayat 11 berkata demikian, ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, saudaraku. Jadi Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Ada waktunya mungkin hati kita kering, saudaraku. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku, ya, aku mau lebih dalam lagi, ingin mengenal Engkau, ingin bertumbuh, supaya ada kesegaran. Aku ingin lagi Tuhan. Ayo puasa, karena Tuhan akan menyegarkan, memuaskan hati kita, ya, mengairi hati kita yang kering, saudaraku. Ayo kita berpuasa. Kalau kita alami seperti itu, saudara, ya, mungkin hari-hari ini kita sedang bimbang, ya, ketakutan yang sangat betul-betul mengubah hati dan hidup kita, saudaraku, ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, semuanya sudah semakin sulit, bisnis semakin berat, ya, kebutuhan hidup makin naik, saudaraku, ya. Apalagi kita sudah dibayang-bayangi oleh ekonomi dunia yang bisa saja terpuruk, saudaraku. Kita dibayangi ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup ini. Bahkan hidup di zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang itu zaman yang sudah semakin gila, semakin edian, kata orang, ya. Jadi tantangannya berat. Makanya banyak di antara kita mungkin hati kita jadi kacau, jadi galau, takut, cemas. Mungkin pikiran kita stresnya minta ampun. Pikiran kita rasanya waduh mau pecah, saudaraku, seperti mau gila rasanya, ya. Kenapa? Karena kompleks sekali yang dialami, yang dipikirkan, yang dihadapi, saudaraku. Kalau itu kita, entah apa yang membuat kita menjadi kacau, pikiran kita jadi stres, takut, dan lain sebagainya. Ini waktunya untuk kita puasa, supaya ada ketenangan, saudaraku, supaya ada satu kekuatan yang baru. Karena Tuhan berkata demikian, aku akan menuntun engkau senantiasa, memuaskan hatimu di tanah yang kering, membaharui kekuatanmu. Hari-hari ini mungkin kita sudah lemah, tidak berdaya, ya. Besok hidup kita mungkin sudah tumpul, ya. Kekuatan kita sudah berubah, iman kita mungkin sudah mulai goyah, saudara. Ini waktunya untuk kita puasa, mencari Tuhan, memberi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, ya, aku sedang galau, aku sedang kacau, aku takut, aku khawatir, bimbang, saudaraku. Maka ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita lemah, kita kembali kuat. Ketika kita lagi kacau, saudaraku, makanya Tuhan hadir melalui kasih dan kemurahannya, ya, mengubah hati kita. Kita menjadi kembali kuat, kembali segar, ya, pikiran kembali tenang. Kenapa? Karena Tuhan menjamah pikiran kita, menjamah hati kita melalui puasa, saudaraku.
Kalau kita melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan melawat kehidupan kita. Saudara, mungkin kita pun bingung, ya, mau kemana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ya, yang masih sekolah bingung, ya, ini mau kemana? Ya, memang bisa diketahui dengan cara menggali diri kita sendiri. Sebetulnya aku itu suka di mana, ya, di passionku di mana, itu bisa. Tapi ada kalanya kita ini mentok, ya, enggak tahu harus kemana. Mungkin kita bingung mau kemana, ya, apa yang harus aku putuskan. Saudaraku, kita tidak tahu. Untuk mengambil keputusan kita jadi tidak berani. Saudara, ya, makanya melalui puasa. Puasa itu seperti maps, Google Maps. Dia akan menuntun, ya, ke tempat tujuan, saudara. Puasa menghadirkan tuntunan Tuhan. Puasa akan terus menyertai kita, menggandeng kita sampai ke tujuan. Oleh karena itu, selama kita puasa 40 hari ini, ayo kita fokuskan hati kita, hidup kita. Kita jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Bahkan selama 40 hari ini biarlah menjadi 40 hari yang spesial. Kenapa? Karena 40 hari ini kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tapi kita mau menyembah Tuhan. Kita mau lebih mengenal lagi akan isi hati Tuhan. Sehingga ketika kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh, Tuhan pasti akan menuntun kita. Saudara, Tuhan pasti akan terus menggandeng kita, ya, tanpa kita ketahui, ya, Tuhan membawa kita ke tempat tujuan yang memang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang anak Tuhan yang memang, ya, sedang kacau, bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Lalu anak Tuhan ini datang kepada Tuhan melalui puasa, ya, karena kebetulan si anak Tuhan ini ketika dia mengenalkan calon suaminya kepada mamahnya, itu selalu ditolak dan selalu ditolak. Mamanya tidak pernah menyetujui, ya, kalau anaknya itu mau menikah, selalu tidak disetujui. Nah, memang akhirnya anak Tuhan ini dia punya, menurut dia sudah yakin, sudah mantap dengan si cowok ini, makanya dikenalkan, ditolak, ya, dengan berbagai cara, selalu ditolak, tidak disetujui. Saudaraku, ya, dengan melakukan ini tidak bisa. Mamanya memang tidak mau menyetujui, merestui untuk menikah dengan si cowok ini. Memang kalau diselidiki ada kasus tersendiri yang dialami oleh mamanya sehingga berdampak kepada anaknya. Saudara, singkat cerita, akhirnya si cewek ini dengan si cowok, kebetulan saya kenal dekat kedua anak Tuhan ini. Lalu kedua anak Tuhan ini disuruh puasa, ya, karena sudah mentok, sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Hanya Tuhan saja yang sanggup mengubah hati mamahnya. Hanya Tuhan saja yang sanggup membuka jalan yang seolah-olah sudah tertutup. Dia sudah bingung, sudah tidak tahu lagi cara apa yang bisa meluluhkan. Tapi dia
diperintahkan, kedua anak Tuhan ini diperintahkan untuk puasa. Puasa, saudaraku. Dan akhirnya setelah puasa selesai sekian waktu lamanya, mamahnya yang sangat keras berubah dan akhirnya memberikan restu, ya, mengizinkan untuk anak perempuannya menikah dengan si cowok ini. Wow, ya, kedua anak Tuhan ini begitu luar biasa, penuh sukacita karena dia melihat jalan sudah tidak ada lagi, pintu sudah tertutup, tetapi melalui puasa, ya, ada jalan yang dibuka. Oleh karena itu, saudaraku, pagi hari ini, ayo, mari kita berpuasa. Kalau kita alami hal-hal yang seperti ini waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita menyembah lebih dalam lagi. Kita mencari Tuhan lebih dalam lagi. Mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Yesaya 58 ini biarlah menjadi renungan buat kehidupan kita. Karena memang ada puasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau puasa kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata, terangmu akan terbit dalam gelap, kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi hidup kita makin bersinar, hidup kita makin menjadi berkat, ya, makin bertumbuh, ya, bahkan melalui tuntunan-tuntunan Tuhan. Hati kita yang galau disegarkan kembali, pikiran kita yang kalut ada pikiran yang baru. Dan biarlah kekuatan kita melalui puasa akan selalu baru. Iman kita makin bertumbuh, pengharapan cinta kita kepada Tuhan makin bergelora. Kenapa? Karena hidup kita seperti taman yang diairi dengan air yang baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Hidup kita diubah oleh Tuhan, keadaan kita justru membuat kita makin bertumbuh, kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, ayo kita berpuasa. Siapkan hati kita, hidup kita untuk bersama-sama dengan Bapak Gembala kita mencari Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Pagi ini di saat teduh pemerintah, mari biarlah selama 40 hari ke depan, mulai tanggal 28, kita mengangkat hati kita. Kita mau pandang kekudusan Tuhan, menyembah lebih dalam lagi, memuji Dia lebih dalam lagi, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang baru, bahkan kuasa itu kita alami. Kita melihat mujizat terjadi di dalam hidup kita melalui puasa, melalui perendahan diri kita di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, saat teduh pemuritan pagi hari ini, biar Tuhan melawati hati kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang sudah Kau berikan buat kami. Kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu dan kehadiran-Mu dalam pujian, penyembahan, dan saat teduh pemberitaan kami. Memberkati hidup kami, memberkati semua sedang melayani hari ini. Biar kami semakin dekat dengan Tuhan, bahkan kami bersiap untuk memasuki puasa dan mengalami hadirat Tuhan. Memberkati semua yang melayani, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Victor Wungkana, pakai semakin dahsyat, diberkati rumah tangga dan masa depannya. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan membawa kami makin naik dan semakin naik. Saudaraku, masukin dengan sukacita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.